masuk ke lembagaan pengelolaan keuangan daerah. Nah, mudah-mudahan setelah seminggu diklat ini selesai ya kegiatan webinar ini selesai, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir mewakili masing-masing SKPD jangan lupa juga ditransfer ilmunya kepada teman-teman yang hadir di SKPD-nya. Nah, ini beberapa lembaga atau yang ada di daerah. Ini kita akan bahas ya seharian penuh ini, oke? Ada namanya pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ya, itu kepala daerah. Ada koordinator pengelolaan keuangan daerah, itu Sekda. Ada pejabat pengelola keuangan daerah, itu BPKAD atau SKPKD, ya kan? Ada kuasa BUD juga, PPK, ya, PPKD sebagai kuasa BUD. Ada pengguna anggaran itu kepala SKPD. Ternyata banyak juga di daerah lain, bukan di daerah Tangerang, tidak paham atau lupa membedakan lembaga-lembaga itu, jabatan-jabatan ini. Saya pernah mengajar salah satu daerah, saya nggak sebutin daerahnya, ada seorang dokter, saya mengajar seluruh dokter tersebut mayoritas orang-orang yang luar biasa. Beliau sudah dilantik menjadi kepala puskesmas. Dan setelah saya diskusi sama mereka bersama beliau, mereka kaget, wah susah juga ya Pak jadi kepala puskesmas. Ya iya, karena ternyata pada saat beliau kuliah di kedokteran tidak diajarin tentang pemerintahan. Nah itu makanya pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, ada pejabat menata usahaan keuangan SKPD, ada unit SKPD-nya, bendaharanya, dan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah ini yang kita akan bahas nanti, oke? Hari ini ya, bukan nanti, hari ini. Oke, di dalam Permendagri 77 tahun 2020 ini ada perbedaan pengelolaan APBD dan APBN APBD. Ya, saya hanya mengingatkan saja, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini. Pertama di pusat itu di APBN ada kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yaitu presiden punya kuasa. Ya, kalau misalnya presiden mempunyai kuasa berarti kalau ada peraturan presiden ya kita mengikuti. Contohnya ada Perpres 33 tentang satuan harga regional. Itu kan udah Perpres, udah mau nggak mau provinsi, kabupaten, kota harus mengikuti. Bahkan menteri juga nggak ada yang berani ngerubah karena menteri adalah pembantu presiden. Oke. Nah, kemudian di pusat kalau di daerah kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga ada gubernur, bupati, wali kota. Beliau punya kekuasaan. Makanya pada saat membuat perencanaan ada yang namanya prinsip partisipatif, ada teknokratik, ada top down, bottom up, dan ada politis. Walaupun kita sudah diskusi partisipatif, musrenbang dari desa, kelurahan, kecamatan, SKPD, bahkan daerah sudah diskusi, akhirnya sudah tercatat. Kalau misalnya kepala daerah atau presiden bilang, udah saya maunya yang ini, ya sudah, kita nggak bisa ikut apa-apa. Karena mereka, beliau-beliau, pimpinan kita punya hak prerogatif sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ya kan? Oke, kalau di pusat ada namanya Bendara Umum Negara, yaitu Menteri Keuangan. Kalau di daerah, Bendara Umum Daerah atau bisa Kepala Badan, Dinas Biro, fokusnya yang bagian keuangan di daerah. BPKAD dan lain sebagainya. Kemudian Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri Keuangan. Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, Kepala Daerah. Jadi kepala daerah bertanggung jawab berat, besar. Nah, itu salah satu kewajiban saya mendampingi, memberikan ilmu dan pengalaman saya kepada para kepala daerah yang terpilih kemarin tahun 2020. Saya kebagian bertanggung jawab mengcoaching beliau-beliau yang terpilih 10 daerah. Oke, saya memberi pengertian ke mereka. Kemudian ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran biasanya menteri atau kepala lembaga. Ya, pengguna anggarannya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, itu pengguna anggaran. Kalau di daerah, pengguna anggarannya adalah Kepala Dinas Badan Kantor. Ya, SKPD lah, gitu ya. Kemudian ada pejabat pembuat komitmen, pejabat yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Ada pejabat komitmen di daerah melekat pada pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran itu pejabat pembuat komitmen. Ya. Kemudian entitas pelaporan, akuntansi, kementerian, dan lembaga. Kalau di daerah, entitas pelaporan, Pemda.
Makanya di situ di Pemda itu ada yang namanya SKPKD, yaitu entitas pelaporan terkumpul di sana, terintegrasi, ya kan? Kemudian entitas akuntansi ada unit kerja kementerian dan lembaga di pusat, kalau di daerah entitas akuntansi SKPD, ya. Nah, itu perbedaannya APBN dan APBD. Oke. Nah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah seperti tadi saya sampaikan adalah kepala daerah, ya. Kepala daerah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ini hampir sama seperti peraturan sebelumnya. Ini bagannya seperti ini secara garis besar, ya. Di bawah ada sekretaris daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah. Oke. Di sekretaris daerah ada di sini ada PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, yaitu kepala BPKAD atau SKPKD. Banyak istilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Penggunaan anggaran PA, ya, itu kepala SKPD. Di dalam di SKPD ini ada ya kuasa pengguna anggaran, ada KPA-nya, ada bendaharanya, ada PPK SKPD-nya, ada PPTK. Ini kuasa bendahara. Nah, ini secara garis besar seperti ini kelembagaannya. Tapi perlu saya ceritakan tusi-tusi mereka, tugas pokok dan fungsi mereka, dan wewenang. Nah, ini kepala daerah, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau sudah ada perkada, ya sudah, mau nggak mau kita ikutin perkada. Biasanya pada saat pemeriksaan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu pasti ditanya. Bapak-bapak, ibu-ibu di daerah sering ditanya, Bapak Ibu melakukan laporan ini dasar hukumnya apa? Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, artinya yang namanya birokrasi bekerja mengerjakan apapun harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya bisa dari undang-undang sampai perda dan perkada. Biasanya yang paling dekat dengan daerah yang dipakai ada perda dan perkada. Nah, contoh misalnya kebijakan akun yang diterapkan, akun akuntansi di daerah. Misalnya penerapan persediaan, first in, first out, first in, first out, atau last in, last out, atau average, itu tinggal milih. Nah, itu perkada yang menentukan. Kita semua pakai kebijakan perlakuan kepada persediaan itu menggunakan first in, first out. Nah, itu ada perkadanya biasanya. Makanya Bapak Ibu harus aktif juga bertanya, berkolaborasi kepada badan hukum atau biro hukum, bagian hukum di daerah masing-masing. Saya berharap setiap ada perda dan perkada yang terbaru yang diterbitkan oleh daerah atau kepala daerah, saya berharap, ini cita-cita saya yang berharap supaya kita bisa tersistem, terstruktur. Peraturan terbaru apapun di pusat atau daerah langsung sampai ke WA masing-masing ASN. Dan itu masalah yang harus kita cari solusinya ke depan. Bagaimana setiap ada perda atau perkada terbaru, pas ditandatangan atau dikasih nomor dan ditandatangan, langsung di-share secara japri ke seluruh WA atau SMS seluruh ASN tanpa pilih-pilih. Nah, itu. Atau bahkan kalau ada perda tentang yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat juga masuk langsung kepada masyarakat. Nah, itu yang belum ada saya lihat seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan ke depan Kabupaten Tangerang bisa mengkondisikan seperti itu. Oke, kepala daerah mewakili Pemda dalam pemilihan kekayaan daerah. Nah, kepala daerah mempunyai kewenangan menyusun Raperda APBD, Ranperda perubahan APBD, dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ini bukan berarti yang ngerjain sendiri kepala daerah. Kepala daerah juga kan ada TAPD, ya. Namanya perda kan harus kolaborasi dengan Banggar di DPRD. Di DPRD juga ada komisi-komisinya, komisi A, B, C, D berhubungan dengan bidang apa, teknis apa. Nah, itu juga Bapak Ibu perlu. Ingat, yang sering jadi masalah adalah banyak sekali SKPD bilang, anggota dewan nggak tahu apa-apa. Padahal bukan anggota dewan nggak tahu apa-apa, tapi anggota dewan banyak bertanya karena beliau-beliau punya hak untuk bertanya, hak interpelasi. Bukan karena beliau tidak tahu, tapi memang punya hak untuk bertanya. Tapi kadang-kadang eksekutif berpikir, nggak tahu apa-apa, nanya terus. Nah, ya memang punya haknya dia sebagai wakil rakyat untuk bertanya. Bertanya bagaimana cara kerja Bapak Ibu di daerah.
Bagaimana cara kerja Bapak Ibu di SKPD? Bagaimana cara kerja Bapak Ibu di SKPD menentukan skala prioritas kegiatan-kegiatan yang tentukan. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, Perda itu ditandatangani oleh dua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Oke. Kemudian kewenangan kepala daerah lagi mengajukan Ranperda APBD, Ranperda perubahan APBD dan sebagainya. Menetapkan Perda APBD dan Perda perubahan dan sebagainya. Yang berhubungan dengan APBD lah. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini yang D ini menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Artinya Bapak Ibu yang bekerja berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah harus mencari kebijakan yang terbaru atau kebijakan yang berlaku yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Saya yakin mungkin ada yang belum baca atau belum maksimal membacanya. Karena saya pernah juga melatih PPK SKPD, pejabat penata usahaan keuangan daerah, melatih di satu daerah, saya nggak usah sebutin daerahnya. Saya tanya, Bapak Ibu PPK yang sebagai PPK, siapa yang sudah baca kebijakan kepala daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah? Nggak ada yang tunjuk tangan tuh. Berarti kan belum baca. Nah, artinya itu yang harus kita budayakan. Jangan anggap kecil hal sepele, jangan anggap sepele hal kecil. PPK, bendahara, PPTK, semuanya harusnya baca tentang kebijakan terkait pengelolaan keuangan. Jangan hanya bendahara. Kalau bendahara sudah tahu lebih dulu, ya kasih tahulah PPTK-nya, kasih tahulah PPK-nya. Jangan berpikir seharusnya mereka harus lebih tahu loh. Jangan salah. Tanya, Bapak sudah baca nggak peraturan yang baru ini? Ini Pak baca. Nah, kalau saya lihat dari hubungannya dengan Islam ya ikro, ya berarti kita harus aktif baca. Kalau yang belum baca diingatkan, dikasih tahu. Jadi di birokrasi ini jangan membanggakan pendidikan, jangan membanggakan pengalaman. Karena pengalaman masa lalu menggunakan kebijakan masa lalu, sedangkan kebijakan terus revisi dan ada yang terbaru. Tapi bagaimana kita berkolaborasi? Itu yang saya harapkan, yang kami harapkan. Itu yang kadang-kadang saya tangisi juga. Ya, senior merasa lebih hebat daripada junior. Padahal juniornya sudah baca lebih dahulu peraturan yang terbaru. Atau sebaliknya, junior lebih merasa teknologi IT-nya lebih hebat, tapi tidak ditransfer knowledge tentang IT-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita bagaimana saling mengingatkan, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Jadi peraturan sudah ada, tinggal bagaimana di lapangan. Kemudian kepala daerah mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat. Makanya punya hak prerogatif. Oke, dana tak terduga ya dan sebagainya yang karena bencana alam. Nah, itu kepala daerah menentukan. Kemudian kepala daerah juga menetapkan kebijakan pengelolaan APBD, menetapkan KPA, kuasa pengguna anggaran, ya kan? Menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, SK-nya dari kepala daerah, ya. Ya, tentunya bendahara-bendahara yang ditetapkan oleh kepala daerah pasti atas usulan-usulan kepala SKPD masing-masing, ya. Oke. Sebenarnya jadi bendahara masa lalu sama bendahara masa sekarang lebih enak bendahara masa sekarang. Tinggal tulis, catat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi ada kalimatnya gini, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Catat yang kita lakukan yang kita catat. Nah, itu bendahara harus sering itu, Pak. Kalau nggak begitu hanya, nanti nyatetnya di rumah aja. Nanti aja, catat ntar lupa. Jadi jangan anggap kecil hal sepele, jangan anggap sepele hal kecil. Berapa rupiah pun dikeluarkan, dicatat. Versi Bapak Ibu dulu aja dulu di lapangan. Oke. Kemudian menetapkan pejabat yang tertugas melakukan pungutan pajak dan sebagainya, tinggal baca saja ya. Kemudian berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang, pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Melimpahkan sebagian seluruh kekuasaan dan penata usaha kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengawasan internal SP itu ya. Nah, itulah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu kepala daerah, tapi beliau tidak bekerja sendiri. Ingat,
Ada beberapa daerah di daerah lain, kepala daerah terpilih karena memang diharapkan oleh masyarakat untuk memimpin. Yang dipilih itu yang masyarakat suka, tapi beliau-beliau belum tentu juga punya pengetahuan yang mumpuni tentang pemerintahan. Artinya beliau harus dibantu, beliau harus dikasih diingatkan dan dikuatkan, ya. Karena di daerah lain yang saya lihat ada kepala daerah yang mantan artis, mantan pemain sinetron, tapi mereka dipercaya oleh daerah, oleh masyarakat untuk jadi pemimpin. Jadi mereka harus bisa planning, organizing, executing, controlling sebagai leadership-nya. Tapi tentang pemerintahan, tanggung jawab kami di pusat untuk memberikan pembekalan kepemimpinan pemerintahan daerah kepada beliau-beliau. Gitu. Ini kita lagi proses ini. Ada ratusan kepala daerah, bupati, wali kota yang kita ikutkan pembekalan kepemimpinan pemerintahan daerah. Nah ini jadi kepala daerah memegang kekuasaan keuangan daerah, mewakili Pemda, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah, antara lain Sekda, Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Kemudian ada Kepala SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD, atau ada juga yang bilang BPKAD, bagian keuangan di daerah. Mereka itu yang mengurusi keuangan daerah di daerah. Kemudian Kepala SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, sekarang disebut perangkat daerah, selaku pejabat pengguna anggaran, PA pengguna anggaran. Siapa PA, siapa KPA? Nah itu Bapak Ibu minimal harus tahu di OPD masing-masing, harus jelas. Oke, nah ini kesimpulannya ya, pejabat-pejabat terkait pelaksanaan APBD yang ditetapkan oleh kepala daerah adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah PPKD, kuasa bendahara umum daerah BUD, pengguna anggaran PA, kuasa pengguna anggaran, kemudian bendahara penerimaan dan pengeluaran, dan sedangkan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kepala SKPD adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan PPK SKPD. Siapapun yang ditetapkan oleh beliau-beliau, oleh pemimpin, walaupun Bapak Ibu berpikir beliau yang ditetapkan kurang mumpuni pengetahuannya, tetap harus diterima, tetap harus saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah itu saya berharap jangan ada persaingan karena kita sama-sama orientasinya memberikan kepada pelayanan masyarakat, ya, dan uangnya uang masyarakat bukan uang kita, jadi jangan diperubutkan. Jadi ini sebagai contoh nih pada saat saya jadi narasumber di salah satu daerah wilayah timur itu kalau nggak salah Maluku Utara, saya menjadi narasumber dari pusat, pesertanya kepala dinas, PA pengguna anggaran lain. Jadi biasanya terjadi ketidaksinkronan ego sektoral antara kepala dinasnya, kepala SKPD-nya. Sampai ngomong begini, Pak Denny, kami sudah capek, sering mengirimkan program-program, tapi sering juga dicoret oleh TAPD. Nah, terus saya jawabnya simpel. Kalau program kegiatan dicoret oleh TAPD, seharusnya Bapak Ibu senang. Kenapa kalau dicoret? Karena kalau dicoret kegiatannya berarti kegiatannya berkurang, tapi kan yang namanya gaji dan TA, tunjangan TKD tetap. Saya jadi bingung. Kok kerjaan berkurang, ya malah protes. Nah itu lucu-lucuan aja. Mereka nggak bisa jawab. Ya itulah kita juga nggak tahu di balik layar seperti apa, ya. Tapi sebagai bendahara, dua, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan, catat yang kita lakukan yang kita catat. Jangan sampai sedikit pun tidak tercatat, walaupun catatannya versi Bapak Ibu sendiri. Karena pengalaman saya pada saat saya jadi bendahara seperti itu, tiba-tiba di tengah jalan pimpinan saya minta, Den minta uang dong sekian ratus ribu, Den minta uang dong sekian juta gitu. Mau nggak mau kan saya harus mengasih. Nah, pada saat mengasih itu saya minta tanda terima, walaupun secara kertas simple, Pak, tanda tangan dong nih. Saya ngasih, oh oke deh, tanda tangan. Nah itu, biar nanti disesuaikan dengan DPA yang sudah ditentukan. Gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita harus punya soft skill.
antara kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural, menurut saya yang semuanya penting, tapi yang terpenting bagaimana soft skill, sosial kultural. Bagaimana Bapak Ibu mengiyakan, bagaimana Bapak Ibu menolak. Karena bendahara punya punya hak untuk menolak kalau tidak sesuai DPA. Kalau misalnya menolak dimarah-marahin, ya itu resiko, ya. Kalau Bapak Ibu menolak tidak sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, ya aman Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu selalu mengiyakan apa yang diminta tapi tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan, ya nanti Bapak Ibu sibuk sendiri, pusing sendiri. Nanti dialokasikan untuk yang mana, ya pusing. Kalau kita sudah ngikutin apa yang sudah di DPA, aman Pak Bu, ya. Kemudian ada koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu sekretaris daerah, ya, sekdanya. Beliau koordinator. Kemudian ini tugas-tugas beliau sekda adalah mempunyai tugas koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, kemudian koordinasi menyiapkan pedoman, kemudian memberikan persetujuan pengesahan DPA, SKPD, kondisi pelaksanaan tugas lainnya, dan keuangan, ketentuan peraturan undang-undangan, ya sesuai peraturan undang-undangan ya. Ini saya hapus nih, salah nih. Ini harus dihapus. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dan memimpin TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah, itulah tugas sekda. Saya doakan nanti Bapak Ibu ke depan bisa jadi sekda ya, jadi koordinator. Oke. Kemudian yang kedua, koordinasi yang pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi, paling sedikit berarti lebih boleh ya, koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Sisdur pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini juga sisdur pengelolaan keuangan daerah juga Bapak Ibu harus tahu di daerah seperti apa ya. Kemudian koordinasi dalam penyusunan bijakan keakuntansi pemerintah daerah atau koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Ingat Bapak Ibu, yang paling mendekat dengan Bapak Ibu adalah Perda dan Perkada. Berarti Bapak Ibu harus aktif membaca Perda Perkada yang berlaku yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu yang ditanyakan oleh BPK nanti, Badan Pemeriksa Keuangan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada itu yang dipakai, kalau nggak ada baru kita ke Permen. Dan idealnya selalu ada, ya. Kemudian koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kemudian koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dalam peran fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan daerah. Nah, ini karena diklat teknis ya. Mungkin saya perlu sampaikan cara-cara teknis bagaimana Bapak Ibu mencari peraturan yang berlaku di pusat atau di daerah. Biasanya Bapak Ibu tinggal search aja di Google ya, di Google search, ketik JDIH Kabupaten Tangerang, JDIH Kementerian Keuangan, JDIH Kementerian Dalam Negeri. JDIH itu singkatan Jaringan Dokumen Informasi Hukum. Nah itu. Kalau misalnya belum ada, yang paling enak lagi Bapak Ibu punya kenalan di bagian atau biro hukum di Kabupaten Tangerang, minta nomor teleponnya, tinggal minta peraturan yang berlaku. Enak kan? Karena pekerjaan yang paling nggak enak itu adalah menunggu. Menunggu orang ngasih tahu, menunggu orang membimbing, menunggu orang apa ya, mengingatkan, itu paling nggak enak. Lebih baik kita yang aktif, proaktif. Karena saya lihat, mohon maaf Bapak Ibu, budaya di birokrasi beda dengan budaya di swasta. Yang itu yang harus direvolusi mentalnya, cara kerjanya. Contoh nih, saya kebetulan pernah kerja di swasta, di Deutsche Bank, Bank Jerman, di Henkel Indonesia. Di swasta benar-benar semua orang harus tahu semuanya. Tapi di birokrasi belum tentu semua orang tahu semuanya. Hanya segelintir orang yang tahu semuanya. Bahkan yang saya lihat selama saya di birokrasi, mohon maaf, kayaknya yang dibuat mumpuni adalah hanya bagian perencanaan dan keuangan di masing-masing OPD. Sedangkan yang lainnya belum. Nah,
Bapak Ibu yang di bagian perencanaan dan keuangan, seyogyanya, idealnya setelah selesai diklat, transfer kepada bagian yang lain yang ada di SKPD Bapak Ibu. Di swasta itu profit oriented, di birokrasi itu benefit oriented. Di swasta profit oriented, dalam hitungan detik bisa dihitung uangnya dapat berapa. Di birokrasi tidak bisa dihitung dalam hitungan detik dapat uang berapa, karena memang benefit manfaatnya nanti. Makanya ada istilah input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Itu di birokrasi. Sama di swasta juga gitu. Tapi kan kalau di swasta, kalau satu orang, segelintir orang tidak maksimal, artinya mereka kan subsistem, ada pincang, itu perusahaan bisa bangkrut atau tutup kalau di perusahaan. Satu orang nggak bisa, tapi di birokrasi Bapak Ibu, beberapa orang nggak bisa selama masyarakat bayar pajak, tetap jalan itu. Nah itu yang maksudnya revolusi mental gitu. Kita pahami bahwa kita sama-sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan bagaimana kita mendapatkan uang tambahan yang sudah kita dapat dari gaji dan tungkir atau TKD. Semua yang dianggarkan itu untuk masyarakat, kecuali gaji dan pokok yang sudah ditetapkan dari awal. Itu kita dapat. Dan sekarang masyarakat yang kita berikan, dapat apa? Memberikan apa? Pelayanan apa? Permudah masyarakat. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sebagai pelayan masyarakat akan dapat value, nilai tambah dari masyarakat. Contoh simpel. Ya, inputnya adalah Bapak Ibu ada surat undangan untuk diklat hari ini, minggu ini, diklat pengembangan kompetensi teknis bidara. Itu inputnya. Prosesnya alhamdulillah Bapak Ibu hadir semuanya di diklat ini secara virtual. Walaupun outputnya nanti Bapak Ibu dapat mungkin rekamannya, dapat materinya, materi inti dan materi tambahan, dan mungkin dapat foto-fotonya. Itu outputnya. Udah aman dah, udah kegiatan sudah lancar. Outcome-nya, saya berharap outcome-nya adalah apa yang kita diskusikan, apa yang kita dapatkan, transfer kepada orang lain yang tidak ikut kegiatan ini. Jangan sampai telat. Takutnya Bapak Ibu pas belum transfer ilmu udah keburu, mohon maaf, keburu pindah. Ya kan, kasihan. Itu outcome-nya. Benefit-nya baru kerasa nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi mungkin jadi PPK atau KPA atau PA atau bahkan jadi sekda. Itu akan teringat terus apa yang Bapak Ibu dapat dan Bapak Ibu berikan kepada orang. Itu benefitnya. Dan benefitnya juga kalau kita terapkan, pelayanan masyarakat lebih cepat dan lebih maksimal daripada sebelumnya. Impact-nya adalah visi misi kepala daerah tercapai. Nah itu. Wah ini mah di peraturan sudah ada bacaannya, tinggal baca. Tapi yang kita perlu diskusikan di lapangan bagaimana cara kerjanya. Ya. Oke, supaya kita mendapatkan impact atau benefit sama-sama. Ada lagi pejabat pengelolaan keuangan daerah. Nah ini gambarannya ya. Gambar simple ya, ini hanya contoh saja. Ada PPKD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku BUD, Bendahara Umum Daerah, Kepala BPKAD, Biro, pokoknya berhubungan dengan bagian keuangan di daerah. Ya kan? Ada sekretarisnya di sana, ada PPK-nya di sana, Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD di sana, SKPD-nya SKPD BPKAD. Kemudian biasanya ada bidang pendapatan, ada bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang aset, bidang investasi. Nah ini semuanya berhubungan dengan neraca, laporan keuangan. Ya kan? Bidang pendapatan, bagaimana memungut pendapatan dari wajib pajak, dari pajak-pajak barang dan pajak-pajak perusahaan dan sebagainya. Nah ini harus ditingkatkan. Nah ini biasanya bagian dispenda ya, dispenda. Kemudian saya dapat kemarin saya habis diklat PIM 3, pesertanya adalah Pak Fahmi. Pak Fahmi di dispenda ya, kalau nggak salah. Beliau sudah sering diskusi sama saya, yang mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan saya. Oke. Kemudian mengelola pendapatan, bagaimana mengelolanya? Ya. Kemudian bidang pendapatan memverifikasi pendapatan dari bendahara penerima. Nah, itu kan penerimaan ada penerimaan di KPD, ada dari UPTD dan lain sebagainya, ya.
Kemudian bidang anggaran, menyusun APBD dan perubahan APBD, mengesahkan DPA SKPD. Kalau sudah disahkan oleh bidang anggaran ya kita tinggal jalankan. Ya kan? Bidang akuntansi ini yang agak sulit ya, karena akuntansi yang tadi saya bilang debit kredit harus seimbang, tidak seimbang sudah pasti salah, seimbang belum tentu benar. Dan ini banyak peraturan-peraturan akuntansi yang perlu nanti Bapak Ibu juga ketahui walaupun Bapak Ibu hanya sekedar bendaharawan ya. Bidang akuntansi itu biasanya berhubungan dengan PP 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Ada turunannya Permendagri 64 tahun 2013 tentang pedoman teknis standar penerapan akuntansi pemerintahan. Ada juga sekarang yang Permendagri 77. Ada PP 12, ya itu banyak lah ya. Intinya hampir sama ya, tapi yang paling lengkap adalah PP 71 2010 dan Permendagri 64. Nah, bidang akuntansi melaksanakan akuntansi, ya kan? Menyusun laporan keuangan Pemda, menyusun laporan semesteran 6 bulanan. Nah, ini bidang akuntansi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sistem ya tinggal input ya, mudah-mudahan otomatis ya. Oke, bidang aset juga mengelola aset daerah. Ya, bagaimana cara mengelolanya? Biasanya yang paling inti adalah namanya berita acara serah terima BAST. Nah, itu yang jadi masalah, berita acara serah terima. Makanya bidang pendapatan, anggaran akuntansi dan aset dan investasi juga prinsipnya sebenarnya cara kerjanya harus sama, ya. Rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan, catat yang kita lakukan yang kita catat. Nah, kalau semuanya tercatat, udah aman. Jadi jelas ini barang diserahkan atau dijual atau gimana, siapa yang penjual. Jelas 5W 1H-nya. What, where, when, who atau whose, why dan how. Itu jelas semuanya. Ya, kemudian ada bidang investasi, mengelola investasi daerah. Nah, mudah-mudahan adanya kebijakan pemerintah pusat ya kita mempermudah investor, mudah-mudahan akan meningkatkan pendapatan nih. Ya, kalau nggak salah di sana sudah di Tangerang Tiga Raksa kemarin saya ke sana udah ada kompleks Sumarekon kalau nggak salah ya di sana kan. Itu pasti artinya investasi atau investor sudah masuk ke sana. Mudah-mudahan ada yang membelinya mentan membayar pajak PBB dan lain sebagainya. Itu strateginya untuk meningkatkan pendapatan. Nah, ada SIPD itu ada pendapatan, belanja dan biaya. Sekarang kepala SKPKD. Kemudian kepala SKPKD, ya, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yaitu sebagai PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintahan daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini Bapak Ibu, di birokrasi ini banyak sekali singkatan-singkatan, istilah-istilah yang kadang-kadang sama tapi beda maksudnya. Ada SPM misalnya. SPM di bagian keuangan surat perintah membayar. Kalau SPM di bidang perencanaan standar pelayanan minimal. Kalau di PPK di SKPD atau bidang keuangan pengelola pejabat penata usaha keuangan. Tapi di bidang kepegawaian pejabat ada pemegang komitmen, ada pejabat kepegawaian ya. Ada pejabat tentang kepegawaian. Itu banyak sekali. Itu yang harus kita baca sehingga apapun yang kita lakukan sekarang ingat Bapak Ibu ini sebagai pegawai. Jadi jangan dihafal, tapi peraturannya dilihat dan diterapkan. Oke, balik kepala SKPKD yaitu BPKD atau selaku PPKD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Berarti setiap kebijakan ada di PPKD yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Oke, kemudian menyusun ranperda APBD, ranperda perubahan APBD dan ranperda pertanggungjawaban APBD. Kan berarti dilimpahkan kan tugas dari kepala daerah kepada masing-masing pejabat di bawahnya. Kemudian melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur oleh dalam Perda. Itu di Perda juga ada tata cara ya pemungutan pendapatan. Kemudian melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ingat, yang namanya peraturan perundang-undangan ada yang di pusat, ada yang di daerah. Ya. Saya ulangi lagi, di pusat undang-undang, PP, Perpu, Permen.
Ya, berarti Bapak Ibu juga harus aktif membaca peraturan BPK atau peraturan Menteri Keuangan. Harus aktif, banyak tuh peraturannya. Mungkin saya juga nggak hafal, jadi harus aktif. Kemudian peraturan perundangan di daerah adalah Perda dan Perkada atau dan lain sebagainya. Oke. Kepala SKPKD, PPKD, wewenang lainnya yaitu mengelola investasi, menetapkan anggaran kas, melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D, surat perintah pencairan dana. Ya, ada nanti pertemuan berikutnya kita akan diskusi tentang ya proses pengelolaan keuangan dana, SPD, SPP, SPM, SP2D. Ya, kalau bendahara biasanya mencatat kalau sudah jadi SP2D, itu intinya surat perintah pencairan dana. Kemudian membuka rekening kas umum daerah, kewenangan SKPKD. Kemudian membuka rekening penerimaan, membuka rekening pengeluaran, dan menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ya. Kemudian kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD. SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Pengelolaan investasi dan lain sebagainya tinggal dibaca. Nah ini ya, kuasa bendahara umum daerah. Ya, kuasa bendahara umum daerah. Nah ini kuasa bendahara umum daerah, kuasa BUD, nih biasanya ada penerimaan, pengeluaran, urusan pelaporan, urusan tata usaha. Ini biasanya ya. Kalau misalnya daerah ada tambahan ya boleh disesuaikan situasi dan kondisi. Yaitu urusan penerimaan, menerima, menyimpan uang daerah. Ya. Kemudian urusan pengeluaran, menyiapkan SPD, surat persiapan persediaan dana, kemudian menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana, dan membayarkannya. Oke, urusan pelaporan, menyiapkan anggaran kas, menyusun laporan arus kas, memantau pelaksanaan APBD. Urusan tata usaha internal. Kemudian ada kuasa BUD, nanti ya, kuasa BUD ada mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas, disusun kepada SKPKD. Oke, dan melakukan menyiapkan dokumen dan sebagainya. Ini hampir sama dengan bendahara umum daerah, cuman dikuasakan sebagian atau seluruhnya. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD. Ya, SKPKD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Oke. Kuasa BUD ditetapkan dengan ketentuan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, menerbitkan SP2D, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. Ya, kerjasama dengan bank apa? Bank BJB atau bank lain dan sebagainya. Oke. Kemudian menguasakan dan mengatur dana diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Menyimpan uang daerah, melaksanakan penetapan uang daerah, dan mengelola penatausahaan keuangan investasi, melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA dan KPA atas beban APBD. Kemudian melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan melakukan penagihan piutang. Nah ini memang ini untuk PPKD, SKPKD itu kuasa BUD berat juga pekerjaannya. Bagaimana dia juga harus memikirkan bayar hutang dan menagih hutang, ya, atau kemudian juga bagaimana mereka mengingatkan wajib pajak untuk tepat waktu bayar pajak sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti daerah tidak lagi ketergantungan dengan DAU dan DAK. Nah itu berat ya. Makanya itu masalah juga awal-awal pemekaran dulu ya. Pemekaran itu sekarang jadi masalah baru. Makanya ada bahasa Inggris bilang today's problem become from yesterday's solution. Artinya masalah hari ini penyebabnya adalah solusi kemarin. Bisa diartikan pada saat hari ini Bapak Ibu mempunyai solusi, siap-siap besok pun akan ada masalah. Karena yang tidak ada masalah hanya
orang mati, orang gila, dan orang-orangan sawah. Itu saja. Alek dari Kecamatan Cisauk, Pak.